Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silia Hanifah dari kelompok 4 yang beranggotakan Ami Khairunisa, Silia Hanifah, Siti Nur Indasari, dan Sri Utami Widya Astuti. Nah, judul presentasi kali ini yaitu Telaah Materi Buku Ajaran Matematika SMP atau Sederajat. Nah, buku yang kami ambil yaitu buku Matematika SMP kelas 8 semester 2. Pada buku ini, saya akan mempresentasikan dan menelaah bagian dari kesimpulan buku dan pada soal-soal yang ada pada buku ini yang menggunakan materi statistika. Langsung aja, kesimpulan yang ada pada buku ini menggunakan kegiatan Ayo Kita Merangkum 9. Nah, pada buku ini sesuai ya dengan kurikulum 2013 yang digunakan, yang dimana siswanya dituntut untuk aktif, mandiri, dan berpikir secara logis agar dapat menyimpulkan dan memahami materi yang ada pada buku ini. Nah, kita bisa lihat dari kesimpulannya yang kegiatan Ayo Kita Merangkum 9 ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dimana siswanya harus untuk menjawab. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini mereka harus berpikir lagi dan mandiri untuk menjawab pertanyaannya dan menyimpulkan dari kegiatan yang sudah mereka selesaikan atau dari permasalahan yang mereka selesaikan gitu. Bisa kita lihat dari contoh pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara yang kalian gunakan untuk menentukan mean. Nah, untuk menentukan mean berarti bagaimana cara menghasilkan mean gitu kan. Kalau bisa kita lihat dari kegiatan 9.1, contoh kegiatan 9.1. Pada tabel-tabel ini dan pada alternatif penyelesaiannya, siswanya bisa memahami gitu dari alternatif penyelesaiannya ini. Kayak pada tabel ini kan ada bulan dan curah hujan. Nah, pada penyelesaian alternatif berarti pada curah hujannya itu dijumlahkan semua, dan pada bulan banyaknya bulan dibagi, berarti jumlah data curah hujan dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya bulan atau data pada bulan. Nah, itu dibagi dan menghasilkan hasil sekian seperti ini pada contoh ini. Nah, di sini mereka kan dari alternatif penyelesaiannya ini mereka bisa mengambil kesimpulan kalau menggunakan mean berarti mereka harus menggunakan cara seperti ini, harus menjumlahkan dan membagi berarti kan. Nah, kalau dari 9.2 di sini dia menggunakan polar. Ya, di sini ada garis dan titik. Nah, begitu juga pada tabel ini berarti ada banyak tabel, ada 10 tabel, ada 10 data, dan dari data-data itu dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data yang ada pada tabel. Nah, kan kalau kita kan pasti sudah tahu kan. Nah, kalau siswanya ini mereka bisa berpikir gitu, kalau dari polanya ini, oh berarti pada tabel-tabel ini dan pada letak-letak titiknya ini dan banyaknya data ini, mereka bisa mengambil kesimpulan di bagian B-nya juga, kayak di contoh 9.1. Berarti menggunakan mean harus menjumlahkan dan membagi gitu. Nah, kalau di 9.3 di sini kayak menggunakan cara kalau misalkan ada suatu data yang tidak diketahui tetapi hasil dari jumlah datanya itu sudah diketahui. Nah, jadi bisa dia gunakan rumus yang sama tetapi dengan cara seperti ini gitu. Nah, dari 9.3 mereka bisa juga mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang pertama tadi, kayak menentukan mean harus seperti apa. Bisa juga mereka menjawab kesimpulan itu menggunakan rumusnya, yaitu rata-rata mean sama dengan jumlah nilai seluruh data per banyaknya data. Nah, mereka kan bisa mengambil kesimpulan dari beberapa contoh ini. Bisa juga mereka mengambil kesimpulan dari 9.1 menggunakan jumlah-jumlahnya tadi, ataupun bisa langsung dia menggunakan rumusnya gitu. Begitu juga di contoh pertanyaan yang berikutnya.
kayak nomor 2, pertanyaan nomor 2, apa makna, modus, dan median dari distribusi suatu data. Nah, pada pertanyaan yang kedua ini mereka bisa juga menarik kesimpulan dari kegiatan 9.3 pada kegiatan ayo kita mengamati. Nah, pada ayo kita mengamati itu di situ mereka harus mengerjakan beberapa pertanyaan kembali dari sebelumnya. Dari sebelumnya pasti mereka sudah mengerjakan gitu kan. Nah, dari situ kan mereka juga bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan maknanya dari modus dan median dari suatu distribusi. Nah, gitu juga dari dari pertanyaan yang ketiga. Dapatkah modus dan median dari suatu kumpulan data memiliki nilai yang berbeda ataupun sama? Jelaskan. Nah, di sini juga ada gitu dari contoh soalnya, dari tabel ini dan hasilnya perbandingan antara modus dan median gitu. Kalau modus nilai tengah dan median nilai yang sering muncul. Nah, kalau pada umumnya kan bisa saja nilainya itu bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung pada datanya tadi gitu. Mereka juga bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada buku ini sangat sesuai dengan kurikulum yang mereka gunakan, yaitu kurikulum 2013, yang dimana siswa-siswinya harus aktif, mandiri, dan berpikir secara logis agar dapat menyimpulkan dan memahami materinya itu sendiri. Nah, jadi dan kesimpulan yang ada kegiatan yang ada pada ayo kita merangkum 9 ini juga sangat sesuai gitu dengan materi-materi yang mereka kerjakan sebelumnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini pun juga sangat berpengaruh pada materi-materi yang sudah mereka kerjakan. Mereka dapat menyimpulkan dengan mudah gitu dari hasil kegiatan yang mereka kerjakan tadi. Nah, langsung saja masuk ke soal pada buku ini ya. Di soal ini yaitu uji kompetensi 9. Nah, di uji kompetensi 9 kita bisa lihat dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini sangat berkaitan pada materi sebelumnya ya. Pada materi yang sudah mereka kerjakan. Bisa kita lihat pada contoh ayo kita berlatih 9.1. Nah, pada contoh 9.1 itu soalnya hampir sama. Tetapi bedanya kayak misalnya nilainya atau kata-katanya pun juga berbeda gitu. Tapi untuk menyelesaikannya itu hampir sama dengan kegiatan yang sudah mereka kerjakan gitu. Dari kegiatan ayo kita berlatih 9.1. Nah, berarti dari soal ini sangat berkaitan dengan contoh-contoh soal yang sudah mereka kerjakan atau soal yang sudah mereka kerjakan sebelumnya untuk menyelesaikan uji kompetensi 9. Nah, kalau pada soal nomor 2, 3, 4, dan 5 ini juga sangat berkaitan pada kegiatan 9.3. Kenapa berkaitan? Begitu juga karena dari kegiatan yang sudah mereka kerjakan atau soal yang sudah mereka kerjakan di situ ada jawabannya, tetapi cuma berbeda dari soalnya, tapi caranya itu sama. Mereka bisa mengerjakan sesuai dengan sebelumnya yang sudah mereka kerjakan, jadinya hasilnya itu walaupun berbeda tapi caranya sama. Nah, jadi dari kegiatan dari uji kompetensi 9 dari uji kompetensi nomor 2, 3, 4, dan 5 ini sangat berkaitan ya pada materi yang sudah mereka kerjakan atau soal yang sudah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya uji kompetensi 9 di bagian esai nomor 1. Nah, di bagian esai nomor 1 juga sama. Bisa dilihat dari kegiatan materi dari kegiatan ayo kita berlatih 9.1 latihannya. Nah, dari sini juga sama. Soalnya pun juga ada yang diagram, di sini diagram garis dan di sini bedanya diagram batang. Nah, di sini juga ada perintah penyelesaiannya kayak ada 6 soal, perbedaannya kalau yang di sini kayak ada cuma 2 soal. Nah, di sini kan cuma berbeda sedikit, tetapi cara yang mereka gunakan itu sama. Jadi soal dan contoh soalnya ini itu sangat berkaitan pada materi yang sudah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya
pada uji kompetensi 9. Nah, pada soal nomor 6 yang lebih perjelas, di sini kayak ada sebagian frekuensi ataupun datanya belum diketahui. Nah, dari datanya yang belum diketahui ini, mereka harus menyelesaikan lagi. Nah, jadi tadi pada kesimpulannya kan kita ada kayak soal gimana menentukan mean atau modus. Nah, di situ menentukan mean. Nah, di situ kan tadi yang tadi saya jelaskan kayak ada di situ salah satu mean yang datanya belum diketahui dari rumusnya itu. Nah, di sini juga seperti itu soalnya, tapi di sini berbeda. Kalau di sini dia harus menentukan median. Beda kan perintahnya. Nah, di sini kan mereka harus berpikir lagi secara mandiri atau secara logis untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini. Jadi soal nomor 6 ini agak lebih sukar, agak lebih sulit gitu untuk mengerjakan. Tapi kalau mereka bisa memahami materi yang udah ada, walaupun data atau frekuensinya itu belum ada, tetapi dari jumlah datanya itu sudah diketahui, mereka juga bisa menyelesaikannya. Nah, jadi 9 titik dari esai nomor 6 ini, dari ujian kompetensi 9 ini, itu dari materi yang ada itu mungkin sangat berkaitan, cuman untuk menyelesaikannya aja lebih agak sukar atau agak lebih sulit gitu. Nah, jadi kesimpulan yang ada pada materi ini yaitu soal-soal di sini mungkin sangat sukar ya untuk diselesaikan, tapi kalau untuk yang akan mendatang itu sangat berpengaruh gitu untuk menyelesaikan masalah atau soal yang lebih sulit lagi. Jadi dari kesimpulan dan uji kompetensi 9 atau soalnya tadi itu sangat berpengaruh ya, sangat bagus ataupun sangat cocok digunakan pada kurikulum 2013, sejalan gitu dengan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum yang digunakan pada tahun ini gitu, ataupun tahun selanjutnya. Terima kasih atas presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.